Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lindong duduk diam di depan tablet batu hitam. Dia menutup matanya erat-erat sementara fluktuasi Yuan Power di sekujur tubuhnya secara bertahap ditekan pada saat ini. Tidak jauh di belakangnya, lelaki tua buta itu diam-diam mengamati pemandangan ini. Ekspresi rumit di wajahnya yang keriput berangsur-angsur hilang. Dia memang pernah berlatih mata setan sunyi ini sebelumnya. Namun, ia akhirnya gagal karena sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kedua matanya menjadi buta. Fakta bahwa Lindong pada akhirnya memilih seni bela diri yang berisiko ini juga melampaui ekspektasinya. Saat itu, Zhou Tong ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyerah pada mata iblis sunyi, dan akhirnya berlatih tubuh sunyi hebat sebagai gantinya. Meskipun kedua seni bela diri ini sebanding, lelaki tua buta itu tahu bahwa ada perbedaan mendasar di antara keduanya. The Great Desolate Body dapat memperkuat tubuh fisik seseorang dan meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara keseluruhan. Namun, Desolate Demon Eye adalah gerakan yang murni agresif. Jika kita membahas kerusakan yang dapat ditimbulkannya, maka yang terakhir jelas lebih unggul daripada yang pertama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat Zhou Tong kurang. Sebaliknya, tidak cocok baginya untuk mempelajari Desolate Demon Eye. Terlebih lagi, mengingat karakter Zhou Tong, tidak mengherankan jika dia memilih tubuh sunyi besar sebagai gantinya. Apakah kamu berhasil mempelajarinya akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Tenang saja, Desolate Hall kita jarang memiliki anak muda yang bisa dibandingkan dengan orang itu di masa lalu. Orang tua ini tidak akan berdiam diri dan membiarkanmu mengalami nasib yang sama sepertiku. Orang tua buta itu menatap punggung Lindong. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan bergumam pelan. Dia sadar bahwa Chen Zhen dan Wu Dao mempunyai ekspektasi tinggi terhadap Lindong. Jika yang terakhir menjadi buta seperti dia di aula seni bela diri, kemungkinan besar kedua orang tua itu akan sangat marah. Orang tua buta itu duduk setelah suaranya terdengar. Dia bisa merasakan meskipun Lindong belum bergerak, pada saat ini, ada gelombang energi mental yang dipancarkan dari istana Niwan miliknya. Akhirnya, benda itu menempel di mata tablet batu yang berwarna hitam. Master Simbol Surga 4 Segel. Orang tua buta itu hanya menyelidikinya dengan santai sebelum dia segera bisa mendeteksi tingkat budidaya energi mental Lindong. Seketika, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Jika kekuatan Yuan dan energi mental Lindong dipertimbangkan secara terpisah, dia mungkin tidak dianggap terlalu menonjol di antara anggota generasinya. Namun, mengingat keduanya bersama-sama, dia dianggap sangat baik. Orang tua buta itu perlahan-lahan menjadi tenang. Tubuh Lindong tiba-tiba sedikit bergetar saat ini. Energi mental yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba keluar dari dalam istana Niwan miliknya. Akhirnya, ia menembak ke mata berwarna hitam di tablet batu itu. Pikiran Lindong tiba-tiba menjadi linglung ketika energi mentalnya melesat ke mata hitam itu. Segera, dia menyadari bahwa lingkungannya mulai berubah. Pada saat dia benar-benar menenangkan pikirannya, dia menemukan bahwa dia telah mendarat di tanah tandus yang luas. Tanahnya benar-benar datar. Sekilas tampak dataran terbentang hingga ke cakrawala. Di sana, langit dan daratan membentuk satu garis, tampak seolah-olah saling terhubung. Aura sunyi yang disertai dengan perubahan kuno, muncul di tempat ini. Tampaknya ini adalah tanah kuno. Lindong berdiri di tanah dan menatap langit dan daratan. Dia tanpa sadar merasakan betapa kecilnya keberadaannya. Sensasi tak berdaya muncul dari dalam jiwanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Lindong menghirup udara dalam-dalam sebelum matanya tiba-tiba berubah tajam. Tubuhnya yang seperti tombak lurus dengan kuat menekan sensasi tak berdaya ini. Dia sadar bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah alam mental di dalam tablet batu. Perkelahian di tempat ini mungkin tidak menyebabkan darah segar muncrat seperti di dunia nyata, tapi itu juga berbahaya dan kejam. Jika seseorang berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dalam pertarungan energi mental, hal itu mungkin akan meninggalkan gejala sisa, yang akan berdampak serius pada kemajuan latihannya di masa depan. Menekan sensasi kecil dan tak berdaya di dalam hatinya, Lindong melangkah maju. Ketika kakinya mendarat di tanah lunak,
Sensasi tak berujung muncul dari bawah kakinya dan menyebar ke tubuhnya. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Itu dengan cepat menyebar seperti denyut nadi. Mata Lindong diam-diam mengamati pemandangan ini. Di bawah pengamatannya yang tenang, tanah di kejauhan tiba-tiba mulai bergetar sebelum retak, membentuk garis retakan besar. Garis retakan menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, panjangnya telah mencapai puluhan ribu kaki. Sikap itu tampak seolah-olah itu adalah jurang tak berujung. Setelah jurang dalam terbentuk, suara rengekan keras yang sangat aneh tiba-tiba bergema di seluruh daratan. Riak tak kasat mata menyapu langit dan langsung memicu badai dahsyat. Mata Lindong sedikit terfokus saat dia mengamati jurang dalam yang telah terbelah dan terbentuk. Tempat itu adalah asal suara itu dan samar-samar dia bisa melihat bayangan besar bergerak di dalam kegelapan. Mata Lindong menatap tajam ke jurang yang dalam sebelum matanya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Bang! Debu mengerikan keluar dari jurang yang dalam sementara mata Lindong mengecil. Setelah itu, bayangan hitam yang tak terlukiskan tiba-tiba terbang keluar dari jurang yang dalam seperti naga bumi. Bayangannya yang sangat besar menutupi matahari. Lindong memandangi binatang raksasa yang terbang keluar dari jurang yang dalam. Segera, dia dengan lembut menghirup udara. Tubuh binatang raksasa itu seperti ular. Namun, ukurannya 10.000 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Sementara itu, aura jahat sedingin es menyapu seperti badai. Di atas kepala binatang raksasa itu, tempat yang paling menarik perhatian bukanlah mulutnya yang besar dan dipenuhi gigi-gigi tajam. Sebaliknya, itu adalah mata hitam besar di dahinya. Mata besar itu kini tertutup. Namun, entah kenapa, rambut di sekujur tubuh Lindong berdiri ketika dia melihat mata itu. Apakah itu, Huang? Suara Lindong terdengar kasar. Jika dia benar, binatang raksasa yang menutupi matahari ini seharusnya disebut Huang. Dilihat dari auranya yang menakutkan, Lindong tidak meragukan bahwa binatang yang tidak biasa ini memiliki kemampuan mengerikan untuk mengubah radius puluhan ribu kilometer menjadi tanah tandus. Huang terbang ke langit. Tubuhnya yang besar berkelok-kelok di langit. Akhirnya, ia perlahan-lahan menundukkan kepalanya yang besar dan menatap Lindong, yang tampak sekecil semut di tanah di bawahnya. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius ketika Huang mengalihkan perhatiannya. Dia bisa merasakan bahwa tanah tempat dia berada mulai layu dengan cepat. Kekuatan desolet yang menakutkan. Meskipun Lindong jelas menyadari bahwa ini adalah dunia mental dan semua yang dia saksikan bukanlah kenyataan, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Tanah tempat Lindong berdiri dengan cepat layu. Warna yang suram menyebar dengan kecepatan yang menyilaukan. Namun, Lindong tetap tenang. Dia menghirup udara yang keras sebelum dia menatap langsung ke makhluk besar di langit itu. Jika pikirannya menunjukkan tanda-tanda mundur pada saat ini, kemungkinan besar dia akan dikalahkan sepenuhnya dalam pertarungan logam ini. Namun, ditatap langsung oleh Lindong jelas menyebabkan Huang menjadi sedikit tidak sabar. Setelah itu, mata sang pembuat menyusut ketika dia menyadari bahwa mata besar yang Huang tutup sebenarnya perlahan terbuka. Saat mata besar Huang perlahan terbuka, Lindong bisa segera merasakan energi seluruh tempat berubah menjadi liar dan ganas. Bahkan Yuan Power alami pun melarikan diri dari wilayah berbahaya ini. Mata besar itu perlahan terbuka. Ada warna keabu-abuan gelap tak berujung di dalam mata dan seolah-olah cahaya tidak bisa menembusnya. Sekujur tubuh Lindong bermandikan keringat dingin ketika dia melihat mata raksasa itu terbuka. Dia langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Mata besar itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Seketika, cahaya abu-abu setinggi 1000 kaki muncul dari dalam mata besar itu. Sinar abu-abu melintas, sebelum seluruh daratan langsung layu. Warna hijau subur yang semula hilang sama sekali. Sebaliknya, yang terjadi adalah pemandangan terpencil tanpa kehidupan. Segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer telah berubah menjadi tanah tandus. Namun, pikiran Lindong tidak memperhatikan sekelilingnya yang sunyi saat ini. Dia bisa melihat sinar besar berwarna keabu-abuan itu menuju ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Cahaya keabu-abuan itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia melintas melewati langit. Ukurannya juga menyusut dengan cepat ketika mendekati Lindong.
Saat mencapai kepala Lindong, ukurannya hanya sebesar ibu jari. Cahaya keabu-abuan tampaknya mengandung energi yang sangat menakutkan. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindarinya. Ini karena dia sadar bahwa ini adalah jalan yang harus dia lewati. Lindong perlahan merentangkan tangannya. Ada ketajaman dan kekeras kepalaan yang terpancar jauh di dalam matanya. Setelah itu, cahaya keabu-abuan menyinari dahinya dengan cara yang tidak biasa. Sakit kepala yang mengejutkan langsung menyebar ke seluruh pikirannya. Mata Lindong juga mulai berubah menjadi gelap dengan cepat, tampak seolah-olah cahayanya telah menghilang. Sebuah lapisan tipis-tipis menutupi tempat itu, menutupi 4 loh batu besar di dalamnya. Orang tua buta itu sedang memeluk sapu yang agak tua dan rusak. Matanya yang putih keabu-abuan tanpa pupil sedikit diturunkan. Bahkan nafasnya menjadi lemah dan tidak terdengar saat ini. Sekilas, dia tampak tidak berbeda dengan orang tua sakit yang akan segera meninggal. Setelah keheningan ini berlangsung sekitar setengah hari, Lindong, yang duduk di depan tablet batu tak jauh dari situ, tiba-tiba gemetar. Sebenarnya ada cahaya lemah yang tersebar dari permukaan tablet batu hitam itu. Saat cahaya menyebar dari tablet batu, lelaki tua buta itu, yang matanya tertunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul secara aneh di depan Lindong, meskipun dia hampir tidak bergerak. Setelah itu, ekspresinya berubah sedikit serius saat dia menatap wajah Lindong. Pada saat ini, ada warna abu-abu gelap yang samar-samar melekat di wajah muda Lindong. Terlebih lagi, warna keabu-abuan ini berkumpul di titik di antara alis Lindong. Garis keabu-abuan yang sangat kecil sebenarnya muncul di dahi Lindong. Garis keabu-abuan itu memiliki bentuk yang tidak terdefinisi. Tampaknya terhubung dengan kulit Lindong, tampak seperti cacing ketika bergoyang. Dia sudah bertemu, Huang, ya. Mata lelaki tua buta itu terfokus pada wajah Lindong. Wajah tuanya menegang sementara jari-jarinya yang keriput tidak bisa menahan diri untuk tidak saling bergesekan. Jelas sekali, ada gejolak yang cukup besar pada emosi tenangnya yang dulu. Di bawah pengamatan lelaki tua buta itu, aura keabu-abuan di wajah Lindong menjadi semakin pekat. 2 jejak darah tiba-tiba mengalir dari sudut mata Lindong ketika aura keabu-abuan menjadi pekat. Itu seperti 2 air mata darah dan terlihat sangat mengejutkan. Meskipun lelaki tua buta itu telah kehilangan penglihatannya, dia masih dapat mengamati pemandangan ini dengan jelas. Ekspresinya langsung berubah drastis sebelum sapu di tangannya langsung hancur menjadi bubuk. Setelah pernah berlatih, Desolate Demon Eye, dia jelas menyadari bahwa berlatih seni bela diri ini memiliki beberapa risiko. Sangat mudah bagi energi aneh itu untuk meresap ke dalam mata seseorang. Terlebih lagi, jika mata seseorang terkikis oleh energi itu, dia akan menjadi seperti dia. Wajah lelaki tua buta itu sangat tegang. Tangannya yang keriput terus mengencang dan mengendur. Seolah-olah dia ragu apakah dia harus menyeret Lindong keluar dari dunia mental saat ini. Saat lelaki tua buta itu ragu-ragu, ki keabu-abuan yang tidak biasa di wajah Lindong juga menjadi semakin kaya. Saat ki keabu-abuan berkumpul, garis abu-abu di antara alisnya juga menjadi sedikit lebih tebal. Namun di saat yang sama, garis darah di sudut mata Lindong juga menjadi semakin mencolok. Jelas sekali, matanya sudah terkikis saat ini. Orang tua buta itu mengambil langkah kecil dan kacau bolak-balik di depan Lindong. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia mengatupkan giginya dengan keras. Dia berbalik dan tangannya yang keriput menusuk garis abu-abu di antara alis Lindong seperti pedang tajam dengan kecepatan seperti kilat. Selama benda ini rusak, Lindong masih bisa dibangunkan. Orang tua buta itu sangat cepat dan sepertinya jarinya bisa menembus ruang. Hanya dalam sekejap, jari-jarinya sudah sampai di depan dahi Lindong. Namun, saat dia hendak menusuk ke bawah, cahaya putih hangat tiba-tiba keluar dari antara alis Lindong dan bertabrakan dengan jarinya. Dentang. Keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada riak energi yang muncul darinya. Cahaya putih itu hanya menghalangi jari orang tua buta itu sesaat sebelum menghilang. Meski cahaya putih menghilang, jari lelaki tua buta itu juga terhenti. Ekspresi terkejut terlihat jelas di wajahnya. Orang tua buta itu terdiam sejenak. Dia hanya bisa mengaitkan cahaya putih itu dengan sesuatu yang dilepaskan Lindong secara tidak sadar.
Jika itu yang terjadi, sepertinya Lindong tidak mau menyerah mempelajari Desolate Demon Eye. Setelah menerima informasi ini dari Lindong, kerutan di wajah lelaki tua buta itu tampak semakin tebal. Dia berdiri di tempat selama beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tampaknya meremehkan kegigihan Lindong dalam mempelajari seni bela diri. Namun, terkadang, kegigihan mungkin merupakan hal yang baik atau mungkin juga bukan. Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar lagi. Jika ada yang tidak beres, aku akan menyeretmu keluar dengan paksa. Benar-benar orang yang tidak membiarkan orang lain memiliki pikiran damai. Orang tua buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia duduk di samping Lindong dan terus mengamatinya dengan cermat. Saat dia terus mengamati, lelaki tua buta itu perlahan-lahan menjadi rileks. Meski jejak darah di sudut mata Lindong terus mengalir, untungnya, tidak menunjukkan tanda-tanda semakin parah. Yang disebut penantian ini langsung berlangsung selama 5 hari. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan latihannya selama 5 hari ini. Selama periode waktu ini, ki keabu-abuan di wajah Lindong juga menjadi semakin pekat dan tidak ada tanda-tanda melemah. Namun, hal ini juga menyebabkan lelaki tua buta yang mengamati Lindong merasa tidak yakin. Meskipun garis keabu-abuan di antara alis Lindong terus-menerus mengumpulkan ki keabu-abuan, tidak ada aktivitas sedikit pun yang terpancar. Berdasarkan pengalaman lelaki tua itu, garis keabu-abuan itu perlahan-lahan akan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi mata jika Lindong berhasil. Namun, jika dia gagal, Lindong tidak akan setenang ini. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti dia pun sedikit bingung. Dia tidak mengerti pada level apa latihan Lindong saat ini. Sikap yang tidak tampak seperti kesuksesan atau kegagalan ini, benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Sudah 5 hari, waktunya kurang lebih sudah habis. Sepertinya anak kecil ini harus bertarung dengan bocah nakal Jiang Hao di kompetisi bulanan Desolate Hall hari ini. Ini hanyalah sebuah kompetisi antar anggota generasi muda. Pelatihan lebih penting, lupakan saja, biarkan dia berlatih. Jika dia melewatkannya, biarlah. Orang tua buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dari tingkah lakunya, terlihat jelas bahwa dia tidak ingin latihan Lindong terganggu karena pertandingan Lindong melawan Jiang Hao. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan membangunkan Lindong. Namun, segala sesuatu di dunia ini selalu mengejutkan manusia. Segera setelah gumaman lelaki tua buta itu terdengar, suara mendengung tiba-tiba keluar dari tablet batu. Setelah itu, dia melihat mata hitam di tablet batu itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya abu-abu terang. Cahaya itu melesat ke titik di antara alis Lindong dan bertepatan dengan garis abu-abu. Sinar cahaya menghubungkan titik antara alis Lindong dan tablet batu. Kulit di tempat itu juga mulai bergoyang. Garis abu-abu itu menjadi semakin jelas dan samar-samar mulai menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Aura gelap, dingin dan jahat, yang menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa, samar-samar terpancar darinya. Apakah ini akan berubah menjadi mata? Tubuh lelaki tua buta itu langsung tegak ketika melihat pemandangan ini. Dia menatap alis Lindong dengan penuh perhatian. Namun berdasarkan pengamatannya, garis abu-abu tersebut pada akhirnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbelah meski terus bergoyang. Apa yang terjadi? Orang tua buta itu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Saat dia mengerutkan alisnya, lelaki tua buta itu tidak mengamati cahaya putih hangat di bawah cahaya keabu-abuan yang tidak dapat dideteksi. Cahaya yang terhubung ke alis Lindong perlahan melemah. Sesaat kemudian, akhirnya mengeluarkan suara "ci" dan menghilang sama sekali. Tepat ketika cahayanya menghilang, mata Lindong, yang telah terpejam selama 5 hari, akhirnya perlahan terbuka pada saat ini. Matanya yang terbuka masih jernih dan tenang seperti 5 hari yang lalu. Meskipun bekuan darah di sudut matanya agak aneh dilihat, Lindong saat ini tidak tampak berbeda dari 5 hari yang lalu. Orang tua buta itu sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi tenang Lindong ketika dia membuka matanya. Dia kehilangan kata-kata pada saat itu. Terima kasih, Penatua, karena telah melindungiku selama pelatihanku. Senyuman cepat muncul di wajah Lindong. Dia berdiri, membungkuk pada lelaki tua buta itu, dan berkata, "Bukan apa-apa, jika kamu sudah menyelesaikan pelatihan, kamu harus pergi.
Hari ini adalah kompetisi bulanan Desolate Hall. Orang tua buta itu perlahan berdiri, melambaikan tangannya dan berkata. Lindong mengangguk. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan pergi. Lelaki tua buta itu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, meskipun saya tidak tahu apakah Anda telah berhasil mempelajarinya, Anda harus mencoba menggunakan mata iblis Desolate sesedikit mungkin di masa depan. Seni bela diri ini sedikit tidak lazim dan akan melukai mata Anda jika Anda menggunakannya terlalu sering. Langkah kaki Lindong terhenti. Dia segera mengusap titik di antara alisnya dengan tangannya. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Dia juga merasakan beberapa aspek gelap dari Desolate Demon Eye saat dia berlatih. Namun, kemungkinan besar benda ini tidak akan mampu menimbulkan banyak masalah jika jimat batu misterius menekannya. Di dalam pegunungan di mana Desolate Hall berada, terdapat puncak gunung yang sangat luas dan tinggi. Puncak gunung ini menembus awan yang berjatuhan dan berputar di sekitarnya, memberikan kesan luar biasa. Puncak gunung ini adalah lokasi aula utama Desolate Hall. Itu bisa dihitung sebagai kepala berbagai aula di Desolate Hall. Kompetisi bulanan juga diadakan di puncak gunung ini. Kompetisi bulanan adalah acara paling biasa yang diadakan di Daosek dan 4 aula. Tujuan dari acara adat ini adalah untuk mengamati kemajuan pelatihan para murid dan menggunakan acara ini untuk merangsang keinginan murid mereka untuk berlatih, yang akan meningkatkan kekuatan aula secara keseluruhan. Selain itu, dalam setiap kompetisi bulanan, akan ada beberapa murid cabang yang akan dipromosikan menjadi murid penuh karena kinerja mereka yang luar biasa. Oleh karena itu, meskipun kompetisi ini diadakan setiap bulannya, namun hari ini tetap menjadi hari yang paling meriah setiap bulannya. Itu karena ini adalah satu-satunya hari di mana para murid cabang memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke aula utama. Di dalam Desolate Hall, jumlah murid cabang berkisar puluhan ribu. Adapun murid penuh, ada 3.000 dari mereka dan ada 300 murid langsung. Ini bisa dikatakan sebagai barisan yang sangat banyak. Dalam sehari, sebagian besar dari mereka akan berkumpul di sini. Dengan demikian, keributan yang ditimbulkan oleh kejadian seperti itu tentu saja bukan hal yang sepele. Di tempat tertinggi di puncak gunung, berdiri sebuah aula kuno yang tenang dan besar yang menembus awan. Aura agung terpancar darinya. Sementara itu, warnanya yang kekuningan merupakan tanda yang ditinggalkan oleh waktu, menunjukkan bahwa ia telah teruji oleh waktu. Di depan aula besar ini terdapat stadion hijau yang sangat luas, yang memberikan kesan stratifikasi dan keteraturan yang kuat. Saat ini, tempat itu sudah dipenuhi banyak orang. Meskipun stadion luas itu dipenuhi oleh banyak orang, tidak ada satupun perkelahian. Lebih dari 10.000 murid duduk dengan tenang di stadion. Udara hikmat yang memenuhi atmosfer bahkan menyebabkan fluktuasi pada yuan power alami di sekitarnya. Dekat bagian tengah stadion adalah tempat para murid duduk. Beberapa murid cabang sedang melihat mereka. Di mata mereka dipenuhi rasa iri dan kekaguman. Tujuan dari kerja keras mereka adalah demi impian suatu hari nanti menjadi murid penuh dari Desolate Hall. Melihat lebih jauh ke tengah stadion, ada serangkaian platform tinggi yang didirikan. Duduk di atasnya, ada beberapa ratus orang berpakaian kuning. Masing-masing dari mereka memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi yuan power yang menakutkan. Mereka adalah murid langsung, elit sejati dari Desolate Hall. Jika tatapan para murid cabang dipenuhi dengan rasa iri dan kekaguman, tatapan yang diarahkan ke murid langsung juga dipenuhi dengan sedikit rasa hormat. Mereka semua jelas menyadari bahwa menjadi murid langsung adalah tanda kekuasaan dan kekuatan. Namun, yang menarik perhatian sebagian besar orang di stadion bukanlah murid langsungnya. Sebaliknya, itu adalah 4 platform lebar dan tinggi yang terletak di tengah-tengah stadion. Di 4 platform itu, duduk 4 orang berbeda. Status dan posisi mereka lebih tinggi daripada murid manapun di Desolate Hall. Status dan posisi mereka adalah sesuatu yang diketahui siapapun, dan tidak ada orang yang meragukan kemampuan mereka. Itu karena mereka berempat adalah 4 murid langsung senior dari Desolate Hall. Dengan kata lain, mereka adalah eksistensi yang paling menonjol di antara semua murid di Desolate Hall. Di seberang stadion, ada meja batu dan deretan kursi batu. Duduk di sana adalah Chen Zhen, Wu Dao dan beberapa pelindung aula Desolate lainnya. Mereka sedang mengamati pemandangan di depan mereka.
Lindong masih belum muncul? Tanya Chen Zhen tiba-tiba. Ya, jawab Wu Dao sambil terus berbicara sambil tersenyum, dia seharusnya berada dalam fase kritis dalam pelatihannya. Kakak senior Mo cukup tertarik padanya dan dia harus terus mengawasinya. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu, tunda pertandingan tantangan selama 1 bulan karena latihan lebih penting, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Dia tidak ingin Lindong muncul sekarang. Berdasarkan bakat Lindong, peluangnya untuk menang bahkan melawan Jiang Hao akan meningkat cukup besar jika dia berlatih selama 1 bulan lagi. Berita telah menyebar dan bahkan beberapa murid cabang telah mendengar tentang Lindong. Mereka semua ingin menyaksikan manusia super jenius yang berani menantang salah satu dari 4 murid langsung senior setelah memasuki Aula Desolate selama kurang dari sebulan, kata Wu Dao tak berdaya. Terlebih lagi, berdasarkan karakter Lindong, aku khawatir dia tidak akan pernah mundur. Karakternya benar-benar mirip dengan kakak senior Zhou Tong. Kalau tidak, dia tidak akan menyerang Yuan Gate sendirian. Setelah memikirkannya, aku yakin bahkan Master Sekte Lord pun akan melindunginya jika dia tetap tinggal di Sekte Dao. Tapi, Yuan Gate, makhluk terkutuk itu, ketika dia menyebutkan kejadian ini, bahkan seseorang dengan status seperti dia pun mau tidak mau mengutuk. Wu Dao berubah serius dan wajahnya berubah suram. Orang bisa tahu betapa sedihnya dia terhadap Zhou Tong dan insiden gerbang Yuan. Sudah cukup, jangan bicarakan itu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Setelah Chen Zhen melihat ekspresi wajah Wu Dao, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika senior Zhou Tong masih ada sekarang, berdasarkan hasil masa lalunya, ada kemungkinan besar dia bisa menyaingi para pembuat kode lama di sekte tersebut. Dengan menyesal, Ketua Sekte Yuan Gate secara pribadi mengambil tindakan, dan mungkin, dia mendeteksi ancaman yang akan terjadi pada Zhou Tong di masa depan, jika dia diberi cukup waktu untuk berkembang. Saat Chen Zhen dan Wu Dao sedang mengobrol, sedikit keributan muncul karena penundaan kompetisi bulanan. Di atas platform batu, Jiang Hao dengan santai mengamati banyaknya orang di stadion. Segera, dia mengerutkan alisnya. Dikabarkan bahwa Lindong sudah membenamkan dirinya di aula seni bela diri selama 5 hari. Apakah dia berencana menggunakan itu sebagai alasan untuk menghindari pertandingan hari ini? Di sudut lokasi murid langsung, Mo Ling dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Tatapan mereka terus-menerus mengamati segala arah. Mereka jelas tahu bahwa berita mengenai pertandingan antara Lindong dan Jiang Hao telah menyebar luas selama beberapa hari ini. Jika Lindong tidak muncul, dia mungkin menjadi sasaran cemoohan dan olok-olok. Meski dia cukup percaya diri pada Lindong, bagaimanapun juga, Jiang Hao bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tong Juan. Setelah mendengar kata-katanya, kelompok itu hanya bisa menganggukkan kepala dan menekan kegelisahan di hati mereka, sambil menantikan kedatangan Lindong. Matahari yang terik di atas langit mulai mencapai posisi tengah. Melihat ini, Chen Zhen dan Wu Dao hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Sepertinya Lindong benar-benar asyik dengan latihannya. Biarkan murid-murid lain memulainya dulu. Chen Zhen melambaikan tangannya sebelum pelindung Desolate Hall perlahan keluar. Matanya menyapu seluruh stadion sebelum dia mengumumkan dimulainya kompetisi bulanan. Setelah melihat penampilan dan pengumumannya, desisan kecewa terdengar di seluruh stadion. Namun, saat desisan kekecewaan ini mulai mereda, suara pecahnya udara tiba-tiba bergema dari langit jauh. Aura familiar bisa dirasakan menyebar dari sana. Apakah dia akhirnya tiba? Dia tidak mengecewakanku pada akhirnya. Jiang Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat yang jauh di langit. Tawa kecil muncul di wajahnya. Suara pecahnya udara dengan cepat bergema di langit. Di puncak gunung, setiap pasang mata mulai beralih karena suara mendesis ini, sebelum membawa kegembiraan saat mereka berbalik ke arah asal suara mendesing itu. Apakah dia akhirnya tiba? Di bawah puluhan ribu tatapan sungguh-sungguh, suara mendesis semakin keras. Setelah beberapa napas, sesosok manusia muncul di depan semua orang. Orang tersebut melakukan perjalanan di udara sebelum mendarat di tengah stadion di bawah tatapan semua orang yang hadir. Orang tersebut menghadap ke seberang stadion sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Chen Zhen dan Wu Dao. Dengan suara sedikit menyesal, dia berkata, "Murid terlambat." "Haha, tidak apa-apa, sekarang kamu ada di sini." Chen Zhen tersenyum sebelum mengelus janggutnya dengan tangannya,
sementara matanya mengamati seluruh tubuh Lindong. Namun, dia tidak berhasil menemukan perbedaan apapun bahkan setelah 5 hari terakhir ini. Jiang Hao perlahan berdiri dari platform tinggi sebelum dia menatap Lindong. Adik laki-laki Lindong, aku hampir berasumsi bahwa kamu berencana untuk melarikan diri dari pertarungan hari ini, katanya sambil tersenyum. Lindong tidak akan berani melupakan tantangan kakak senior, kan? Kata Lindong lembut setelah tersenyum tipis. Haha, kamu berani. Jiang Hao tertawa keras sebelum mengetuk platform dengan kakinya. Dia melesat ke depan seperti elang dan muncul tepat di depan Lindong. Melambaikan lengan bajunya yang besar, gejolak Yuan Power yang sepertinya menyelimuti langit meletus. Hal ini menyebabkan ekspresi seru muncul di wajah beberapa murid.